Pemirsa, di tengah ancaman cuaca buruk saat malam tahun baru nanti, dicabutnya aturan PPKM oleh Presiden Joko Widodo ibarat hadiah tahun baru. Bahkan, antusiasme wisatawan di Bali sempat mengakibatkan kemacetan di beberapa titik di Bali. Hal serupa juga terjadi di Bandung, Jawa Barat. Untuk mengetahui informasinya, kita akan bergabung dengan jurnalis MJN Bagus Putra dari Bali dan Rifki Nafis dari Bandung, Jawa Barat. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Saya akan menuju ke rekan Bagus Putra terlebih dahulu. Bagus, selamat pagi. Bagaimana jelang malam pergantian tahun baru di sekitar lokasi wisata? Animo masyarakat dari pantauan Anda seperti apa? Ya, Marvin dan juga pemirsa di rumah, memang aktivitas masyarakat pada menjelang malam pergantian baru nanti itu sangat tampak di beberapa titik di Pasar maupun Batu. Dan juga kemarin kami memantau pada malam hari kemarin di beberapa titik di daerah Kuta, itu memang sudah nampak beberapa masyarakat yang mulai memadati wisata yang ada di Kuta, di pantai Kuta, dan beberapa kafe-kafe yang ada juga di pantai Kuta begitu. Sehingga memang dengan banyaknya masyarakat yang sangat antusiasme untuk merayakan tahun baru ini, memang di daerah Kuta memang nampaknya mulai memadat dan sedikit mengalami kemacetan. Sehingga memang nantinya pemerintah mulai pukul 3 sore nanti atau pukul 15 WITA nanti akan juga memperlakukan beberapa rekayasa lalu lintas. Baik, Bagus. Adakah imbauan dari pemerintah terkait dengan cuaca ekstrim yang tengah berlangsung di Bali? Ya, Marvin, memang semenjak awal bulan kemarin memang di Bali sudah dilanda beberapa hujan, curah hujan yang cukup tinggi dan juga angin yang cukup kencang sehingga menyebabkan beberapa wilayah juga terkena dampak dari hujan lebat dan juga angin kencang. Namun memang pemerintah melalui BMKG telah terus memberikan himbauan dan juga kabar kepada masyarakat sehingga masyarakat apabila mengalami atau sedang berlibur di wisata dan sedang mengalami kencang, maka nanti pemerintah akan segera menghimbau melalui BPBD dan juga BMKG. Dan juga nantinya akan dibantu, apabila di pantai akan dibantu oleh Balawista Pantai atau penjaga pantai begitu untuk menghimbau wisatawan yang nantinya berlibur di pantai maupun di wisata lainnya. Sehingga melalui kanal-kanal informasi seperti sosial media maupun melalui petugas yang bertugas nanti akan tetap masyarakat atau wisatawan akan tetap dipantau dan dihimbau sehingga nantinya wisatawan bisa nyaman berlibur di Bali tanpa ada gangguan dari cuaca maupun gangguan lainnya begitu. Baik, Bagus, kami melihat juga ada pergerakan masyarakat menuju Bali yang cukup banyak. Apakah dari pantauan Anda, satu hari jelang pergantian tahun ini, jumlah wisatawan yang datang atau di bandara Gusti Ngurah Rai meningkat dibandingkan hari sebelumnya? Ya, betul, memang jumlah wisatawan yang datang ke Bali itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Misalkan data dari Bandara Igusti Ngurah Rai Bali dan juga data dari Dinas Perhubungan Bali, memang ada pergerakan wisatawan atau penumpang yang masuk ke Bali itu mencapai jumlahnya 17.000 per orang melalui udara begitu. Sehingga memang dari sejak awal libur Natal dan Tahun Baru ini ada mencapai 56.000 total sampai kemarin yang masuk ke Bali. Dan melalui darat itu juga cukup besar jumlahnya. Itu meningkat sampai 32%. Itu jumlah penumpang yang masuk melewati Pelabuhan Gilimanuk menuju Bali. Ditambah lagi di Pelabuhan Padangbai Karangasem itu juga terjadi peningkatan jumlah penumpang yang masuk ke Bali. Sehingga total jumlah penumpang yang masuk ke Bali itu mencapai 39.000 orang sampai hari kemarin begitu, Martin. Baik, Bagus. Untuk titik-titik nantinya pusat aktivitas ataupun tempat berkumpulnya bagi masyarakat wisatawan pergantian tahun di Bali itu di mana saja? Ya, untuk titik pergantian Bali itu biasanya akan dirayakan di beberapa kota, di beberapa kabupaten. Namun untuk keramaian yang paling populer atau paling diminati oleh wisatawan itu adalah Pantai Kuta dan juga Sanur dan juga Nusa Dua. Sehingga nantinya pihak kepolisian dari Polda Bali telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi keramaian ataupun kemacetan yang akan terjadi menjelang perayaan malam tahun baru. Sehingga nantinya
di Jalan Raya Legian menuju Pantai Kuta itu akan ditutup sementara. Sehingga masyarakat atau wisatawan yang akan menuju ke Pantai Kuta itu tidak bisa melewati Jalan Raya Legian dan juga Jalan Raya Kuta. Sehingga masyarakat akan dihimbau untuk memarkir kendaraannya di parkir umum atau di kantong parkir yang telah disiapkan oleh pemerintah begitu. Sehingga nantinya masyarakat parkir di kantong parkir lalu bisa berjalan menuju Pantai Kuta dan objek-objek lainnya begitu, Marvin. Baik, bagus. Satu lagi, bagaimana dengan cuaca saat ini pantauan Anda? Apakah terpantau cukup cerah, berawan, atau ada kecenderungan hujan? Ya, untuk cuaca pada hari ini, sejak malam kemarin memang cerah begitu, Marvin. Sehingga pada pagi ini juga nampak saya sedang ada di pantai di tengah Kerobokan, Badung. Begitu, sejak pagi ini sudah mulai berdatangan wisatawan yang menikmati pantai di pagi ini. Sehingga pagi ini nampak cuaca cerah dan belum ada tanda akan turun hujan begitu, Marvin. Baik, Bagus Putra dari Bali. Terima kasih. Kita akan menuju ke rekan Rifki Nafis ya di Bandung. Ya, Rifki, bagaimana jelang malam tahun baru di sekitar lokasi wisata di Bandung? Bagaimana animo masyarakat terutama setelah pemerintah mencabut kebijakan PPKM? Ya, selamat pagi Mercy dan juga Marvin dan juga pemirsa. Dan betul sekali, memang setelah pemerintah mencabut aturan PPKM ini bagaikan sebuah hadiah tahun baru dan diterima dengan baik oleh masyarakat, tak terkecuali masyarakat ataupun wisatawan yang berada di kota Bandung. Dan dengan meningkatnya antusiasme kemudian juga animo dari masyarakat ataupun wisatawan, memang ini juga berdampak sebanding dengan jumlah wisatawan yang kemudian hadir untuk datang tidak hanya ke kota Bandung namun juga ke wilayah Jawa Barat secara keseluruhan. Dan memang tercatat hingga malam kemarin pun jumlah ruas jalan di sejumlah lokasi wisata masih dipadati oleh wisatawan ataupun masyarakat yang ingin berkunjung. Dan hingga saat terakhir pun memang terpantau mayoritas masih didominasi oleh kendaraan luar kota, dibarengi juga tentunya dari kendaraan dalam kota Bandung itu sendiri. Dan memang kalau kita berbicara dengan antusias masyarakat ataupun wisatawan menjelang akhir tahun yang semakin dekat, kemeriahannya terasa sudah. Salah satu lokasi yang paling meriah adalah di Jalan Asia Afrika Kota Bandung, di mana ini merupakan salah satu lokasi yang paling ikonik dan juga bersejarah yang ada di Kota Bandung, karena banyak sekali kejadian-kejadian bersejarah terjadi di Jalan Asia Afrika. Kemudian juga menjadikan tempat tersebut memiliki banyak sekali spot ataupun titik lokasi untuk bersuah foto bagi masyarakat yang memang terpantau hingga terakhir pun banyak masyarakat yang membawa keluarganya, kemudian juga masyarakat muda-mudi tidak hanya bersuah foto, kemudian juga melakukan wisata kuliner, karena memang di area Jalan Asia Afrika kemudian berlanjut hingga ke alun-alun dan juga ke Jalan Braga memang terdapat banyak sekali pilihan wisata, tidak hanya wisata edukasi historis namun juga wisata kuliner. Dan memang kalau kita berbicara terkait dengan animo masyarakat juga, jumlah yang hadir di Kota Bandung sendiri memang sudah sangat banyak, terhitung ribuan, bahkan dalam sepekan terakhir perharinya pun dapat terpantau lebih dari 30.000 wisatawan hadir ke Kota Bandung. Dan sekarang dengan dicabutnya aturan PPKM memang menambah antusiasme masyarakat sehingga memang jumlahnya sendiri bertambah. Marvin dan juga Mercy. Rifki, tadi Anda katakan sudah mulai banyak wisatawan yang memadati Kota Bandung, terutama di Jalan Asia Afrika, Jalan Braga, dan juga alun-alun Kota Bandung. Ini kalau Anda pantau dari plat mobilnya, kira-kira kebanyakan dari mana sih yang datang ke Bandung ini? Ya, Mercy dan juga pemirsa, memang kalau dalam pantauan kami di lapangan, hingga saat ini pun selain didominasi oleh tentunya masyarakat dari Kota Bandung sendiri, namun banyak plat mobil ataupun kendaraan pribadi yang digunakan oleh masyarakat itu banyak dari luar kota seperti Jabodetabek. Bahkan kami sempat memantau banyak dari kendaraan yang hadir juga dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, kemudian juga bahkan ada beberapa yang dari Sumatera, wilayah Sumatera. Kemudian ini juga menandakan bahwa sebenarnya tren wisata di Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung sendiri, sebenarnya masih dalam kondisi yang relatif positif. Dan memang kita semua tahu bahwa Kota Bandung memang sebelumnya sudah terkenal menjadi destinasi wisata favorit bagi masyarakat. Kemudian utamanya saat ini setelah aturan PPKM dicabut oleh pemerintah, mendorong masyarakat untuk kemudian bepergian ke wilayah Jawa Barat, khususnya ke Kota Bandung, yang mana saat ini sudah dimudahkan. Mercy. Ya, Rifki, di bulan Desember ini masih cuacanya ekstrim, terutama juga di Bandung. Nah, ini bagaimana antisipasi dari Pemprov dan juga himbauan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Bandung?
Ya betul sekali, Mercy dan juga pemirsa. Memang kalau kita berbicara terkait dengan cuaca, hingga pagi ini pun di kota Bandung cuaca menyentuh di antara 20 hingga 18 derajat Celcius. Dan ini pun sebenarnya kemarin satu pekan terakhir sempat menjadi perbincangan yang cukup ramai di sosial media, di mana di beberapa titik ataupun lokasi wisata banyak wisatawan yang kemudian menyoroti bagaimana kondisi suhu dingin ini dinilai ekstrim bagi mereka. Dan memang kalau kita berbicara suhu ekstrim ini sudah dikonfirmasi oleh berbagai pihak yang berwenang, termasuk juga BMKG dan juga BNPB, dan di mana memang mereka semua mengimbau kepada masyarakat untuk pertama tidak perlu panik. Kemudian juga kami sudah mendapatkan informasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jawa Barat bahwa pihaknya kini tengah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota untuk kemudian menyiapkan upaya-upaya bagaimana cara memberikan kenyamanan dan juga keamanan dan juga kepastian kepada masyarakat untuk mereka tidak perlu khawatir, apalagi ketika saat ini sedang berwisata di kawasan-kawasan yang memang sudah dijadwalkan oleh mereka dan diluangkan waktunya untuk menghabiskan waktu mereka, untuk kemudian jangan sampai panik dan jangan sampai mempengaruhi bagaimana waktu wisata masyarakat. Namun memang hingga saat ini pun pihak-pihak terkait masih terus mengimbau dan juga mengingatkan bagi masyarakat untuk terus mempersiapkan diri, kemudian jangan sampai cuaca buruk ini mempengaruhi kesehatan terutama dan mengganggu waktu mereka dalam berlibur tidak hanya di Kota Bandung namun di wilayah Jawa Barat secara keseluruhan. Dan kalau kita berbicara dengan cuaca buruk sendiri, memang hingga malam hari dan juga tadi pagi sekalipun terjadi hujan yang cukup lebat. Dan memang kalau kita berbicara hujan, biasanya sudah dimulai sejak siang hari pukul 14 waktu Indonesia Barat dan dapat bertahan hingga sore bahkan malam hari. Maka dari itu memang pemerintah tidak ada henti-hentinya untuk kembali mengingatkan bagi masyarakat untuk terus menyiapkan bagaimana menghadapi cuaca buruk ini, terutama hujan yang sering terjadi di wilayah Bandung dan sekitarnya. Mercy. Ya. Rifki, untuk menghadapi cuaca ekstrim, wisatawan ini dihimbau untuk tidak panik namun tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dan tetap jaga kesehatan. Dan juga Rifki, apakah ada tempat-tempat khusus yang disiapkan oleh Pemprov Jawa Barat untuk perayaan Tahun Baru nanti di Bandung? Ya, terkait dengan lokasi khusus yang disiapkan oleh Pemprov maupun Pemkot, memang ada beberapa spot ataupun titik lokasi di mana masyarakat dapat meluangkan waktu dalam merayakan pergantian tahun. Namun yang paling populer dan memang sudah dikenal oleh masyarakat luas adalah Jalan Asia Afrika, di mana memang di ruas jalan ini selain dengan historiknya, kemudian juga ikoniknya, karena memang dekat juga dengan Jalan Braga, di mana itu merupakan salah satu pusat hiburan di Kota Bandung. Namun memang terkait dengan Jalan Asia Afrika sendiri, meskipun sudah diberlakukan ataupun ditingkatkan keamanannya, namun menurut informasi yang kami dapat, informasi terkini yang kami terima, untuk alun-alun sendiri memang tidak dibuka untuk malam Tahun Baru, sehingga masyarakat tidak dapat meluangkan waktunya di area alun-alun yang berdekatan dengan Jalan Asia Afrika. Jadi meskipun tidak dapat meluangkan waktunya di alun-alun, namun masyarakat juga masih tetap dapat meluangkan ataupun merayakan pergantian tahun di Jalan Asia Afrika, kemudian di Jalan Braga, yang memang kemudian di sini pihak kepolisian sendiri pun sudah meningkatkan keamanan sejak sepekan terakhir, di mana memang dengan arus lalu lintas yang kemudian juga padat hasil dari jumlah wisatawan yang bahkan ribuan memadati kawasan Jalan Asia Afrika. Kemudian pihak kepolisian juga mengimbau untuk masyarakat tidak ataupun mempersiapkan dengan sebaik-baiknya dengan menjaga keamanan. Kemudian karena banyak dari mereka yang membawa keluarganya, terutama yang masih kecil, kemudian harus terus dijaga dan untuk tidak terjadi ataupun mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Namun memang selain Asia Afrika, seperti di Kota Bandung sendiri banyak sekali tempat-tempat yang bisa dipilih oleh masyarakat untuk kemudian meluangkan ataupun merayakan malam pergantian tahun. Baik. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada juga rekan Bagus Putra dari Kota Bali. Terima kasih untuk laporannya, selamat kembali bertugas dan jaga kesehatan.